Si bos bilang ke malaikatnya, coba panggil tuh Opa Buce suruh pulang. Malaikat menjawab, bukan begitu bos. Udah aku panggil berkali-kali, Opa nggak dengar. Bagaimana kita yang di samping dia aja, maksudnya Oma. Iya. Panggil-panggil dia nggak dengar, apalagi kita yang jauh di atas sana. Iya. Mana Opa dengar. Ya. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Bagaimana kita lihat kehebatan, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Dia bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku ke sana untuk menyiapkan bagi kamu. Supaya di mana tempat aku berada, di situ kamu pun akan berada. Amin. Saya selalu baca macam di Yesaya kalau nggak salah. Iya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap. Aku sudah menggendong kamu dan mau melaksanakan itu terus karena aku ingin menyelamatkan kamu. Amin. Jadi dari ayat-ayat suci itu membuat kita kuat. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini aku sedang bersama dengan Opa Buce dan Oma Nina. Wow. Pernikahan 37 tahun. Wow, ini pasti banyak suka dukanya ya? Pasti. Ya. Dan sebelum sama Oma, ternyata Opa pernah menikah yang pertama kali ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Ketemu di mana dan kok bisa sampai diberkati? Terima kasih, Pak. Podcast ini datang ke rumah untuk mengangkat atau mau mendengarkan mengenai perjalanan Opa dan Oma. Opa dulu menikah. Iya. Dan memiliki 3 orang anak. Oh, 3 orang anak ya? Yang 2 pria, yang 1 wanita. Iya. Yang pria ada di Jakarta dan sekitarnya ini, yang wanita ada di Medan bersama suaminya. Waktu Opa ketemu Oma yang lama, ternyata bukan Kristen ya? Iya, betul. Bukan. Tapi ketemu di gereja. Iya, betul. Oke, tapi bukan Kristen ya? Iya, benar. Oke. Dan akhirnya Menikah. Dipersatukan waktu itu menikah. Iya, menikah waktu itu. Siapa Oma ikut keyakinan Opa atau Opa ikut keyakinan Oma? Oma waktu itu menikah dengan saya di gereja saya. Oh, berarti ini pernikahan 2 keyakinan. Iya. Oh. Ada dispensasi dari pastor. Oke, dari gereja pada saat itu dispensasi jadi boleh dengan 2 keyakinan. Iya. Oke. Kalau sesuai dengan firman Tuhan itu tidak sah. Iya, betul. Sesuai dengan aturan gereja mungkin sah, Iya. tetapi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab yang kita pegang, Iya. tidak ada pernikahan beda agama, Iya. tidak ada pernikahan 2 keyakinan Iya. dipersatukan di dalam gereja. Jadi harus benar-benar kedua mempelai sama-sama meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kira-kira begitu. Dan akhirnya sampai punya 3 anak ya. Setelah 10 tahun, Iya. kami kurang lebih 10 tahun,
Kami berpisah dengan baik-baik. Oh, berpisah dengan baik-baik, ya? Oke. Ya. Berarti itu pada saat itu Opa umur berapa waktu berpisah? Waktu berpisah usia saya kurang lebih 30-an lah. Oh, 30-an ya? 30-an. Dan bagaimana ceritanya bisa ketemu dengan Oma Nina? Ini kan setelah bercerai, akhirnya ketemu dengan Oma Nina. Ya, betul. Nah, ini ketemu di mana? Ini perjalanan manusia itu kita tidak tahu awal dan akhirnya bagaimana, tapi yang jelas Tuhan menuntun saya dalam hidup saya. Dan saya bertemu dengan Oma Nina ini waktu saya masuk bekerja di dulu namanya European Asian Bank. Oh, yang di bank. Di bank. Oh, sekarang namanya Deutsche Bank. Oh, Bank Jerman. Iya, Di situ saya bertemu dengan Oma ini. Kalau di militer Oma ini udah perwira. Oh, gitu. Saya masuknya masih sersan gitu. Gitu. Jadi boleh dikatakan Oma ini sebetulnya atasan saya gitu. Oh, ini bawahan ketemu dengan atasan. Jatuh cinta dengan atasan. Kasihan ya di bawahan. Kebetulan Oma ini juga belum menikah. Oh, oke. Jadi belum pernah menikah sama sekali. Belum pernah. Dan Opa mencoba mendekati. Iya, betul. Gimana? Coba kasih mic-nya ke Oma. Waktu itu bagaimana pendekatannya Oma? Pendekatannya Opa maksudnya? Iya. Waktu itu kan kami sama-sama satu kantor. Duduk berseberangan. Opa sebelah sana, saya sebelah sini. Ya. Nah, terus ini Opa kok tiap kali masuk kantor mukanya muram. Kadang-kadang nangis. Dalam batinku kok laki-laki cengeng banget. Udah banyak nangis. Baru ada cerita ya. Cerita dia ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Iya. Punya 3 anak. Ya itu kan kamu udah ambil risiko, ambil tindakan ya. Coba selesaikan dengan cara baik-baik. Iya. Betul? Jangan saling menyakiti. Iya. Dan untungnya. Terus akhirnya jatuh cinta. Akhirnya kami jatuh cinta sama-sama. Iya. Kebetulan seiman. Iya. Ya, ini seiman ini ya. Iya. Percaya Yesus. Iya. Dan kami memutuskan untuk menikah. Menikah berarti pemberkatan di gereja. Pertama di sipil. Oh, pertama sipil dulu. Iya, betul. Setelah sipil berapa tahun baru pemberkatan? Lama juga tuh. Baru di gereja. Baru di gereja. Nah, ini salah sebenarnya. Iya. Yang benar adalah pemberkatan dulu harusnya, baru sipil. Ya. Tapi it's okay ya, artinya tuh sudah diberkati resmi secara gereja ya. Dan apa namanya tuh, ini pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena pernikahan yang pertama itu tidak sah. Ya. Pernikahan yang pertama bercerai, terus Opa nikah lagi, nggak masalah. Gitu. Kecuali waktu pernikahan pertama, Opa nikah sama yang seiman. Diberkati di gereja, bercerai, Opa nikah sama Oma Nina, nggak bisa. Ya, betul. Nah, ini kasusnya adalah Opa pernikahan pertama itu 2 keyakinan. Artinya bukan Tuhan yang persatukan. Ya. Jadi cerai, Opa ketemu sama Oma Nina, ini pernikahan yang pertama kali sah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ya. Oke. Dan kenapa ini kok bisa agak-agak Opa agak-agak menyimpang dari firman Tuhan, baik pernikahan pertama, terus yang kedua juga di sipil, karena mungkin belum mengenal Tuhan dengan baik ya. Waktu beberapa tahun lalu sulit sekali untuk mendapat informasi mengenai firman Tuhan. Ya. Gitu. Padahal jujur aja di tahun 83 saya pernah sekolah Alkitab malam. Oh, pernah? Saya angkatan ke-9 dari Yayasan YTTI. Yang pusatnya di Malang. Dan waktu itu mahasiswa kurang lebih 60 karena 2 kelas SMA yang dipakai. Kami dari Katolik 3 orang. Ada teman 2 dari Muslim. Dia belajar perbandingan antar agama. Oh, dia belajar. Dan yang lain teman-teman dari Kristen. Oh. Banyak sekali. Tapi itu nggak cukup untuk membuat Opa mengenal Tuhan ya? Tidak, karena pertama ya umur-umur begitu ya kita Tuhan sekedar kita tahu Tuhan itu ada. Oh, Opa percaya ya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, tapi mengenal Tuhan lebih dekat itu belum
Jadi saya berbedanya, saya tahu presiden saya Pak Jokowi, tapi saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal dia, nggak pernah telepon, nggak pernah bicara. Tapi kalau sekarang saya mengenal Tuhan. Dan setiap hari saya selalu berusaha supaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kami berdua. Dan itu sudah Tuhan buktikan sampai selama ini. Berarti waktu Opa sama Oma Nina memutuskan menikah itu Opa pada saat itu umur berapa? Saya 40. Oma? 39. Dan Oma belum pernah nikah sama sekali kan? Belum. Berarti kenapa kok bisa menikah? Artinya tuh di usia yang sudah mungkin Oma bisa pegang kali? Ya biar dekat. Bisa. Iya. Iya, gini sebenarnya saya itu kalau mau nikah waktu tamat SMA ya, umur 19 tahun, saya udah dilamar. Oh, udah dilamar Oma, umur 19. Udah dilamar, artinya bukan bicara sombong. Yang ngelamar Oma itu boleh bilang ada keluarga teman papa saya yang hidupnya lebih baik, lebih apa ya, punya kedudukan lah istilahnya. Muspida di daerah. Dan mereka tuh yang urus, Oma kan cuma diam aja. Jadi Oma tuh seutuhnya di tangan papa saya punya nasib. Jadi kalau dia bilang boleh, boleh. Kalau dia bilang tidak boleh. Oke. Nah, saking dia terlalu apa ya, orang bilang terlalu streng apa sih? Iya. Disiplin. Terlalu disiplin. Akhirnya nggak jadi itu ya? Nggak jadi. Jadi. Oma dibawa bapaknya ke Jakarta. Oh, Oma dibawa ke Jakarta? Sengaja bukan dibawa, dikasih lari. Karena Opa nggak suka nih laki-laki yang... Padahal aku udah dilamar loh. Udah dilamar? Umur 19 tahun? 19 tahun, tamat SMA persis. Jadi waktu lamaran itu gagal, Oma sendiri sampai umur 39 tahun? Sampai akhirnya ketemu Opa? Iya, sendiri. Wow. Dicinta mati. Cinta mati. Apa? Jadi, Oma udah nggak kepikiran lagi untuk menikah pada waktu itu? Nggak kepikiran, tapi yang naksir Oma itu banyak. Oh ya? Banyak. Ada kakak kelas saya tuh, ada berapa orang tuh? Orang-orang yang ada pendidikan lah, datang dari keluarga yang baik di sana, di daerah. Iya. Cuma Oma gimana ya? Iya. Omanya dari Poso. Manado, tapi tinggal di Poso. Oh iya. Jadi ada yang Pak Guru ya? Iya. Yang naksir Oma luar biasa. Bayangkan dia dari agama lain pindah ke ikut keyakinan Oma. Iya. Nah, Oma udah bilang dia, kita nggak mungkin bersatu. Saya tahu kamu dari kecil didik dengan cara agama kamu orang. Saya pun demikian. Oh, ketemu yang beda nih ya? Iya, jadi antara kita nggak mungkin bersatu. Dikanya kenapa? Karena ada jurang pemisah. Kamu juga ikut saya punya keyakinan nggak mungkin. Saya pun demikian, ikut kamu nggak mungkin. Jadi lebih baik kita secara baik-baik. Kaget aku seminggu kemudian ya. Rame di daerah Poso sana. Ini pacar ini tiba-tiba diumumkan gereja, dia minta mau dibaptis, dia mau pindah keyakinan ikut saya. Aduh, udah pisah baik-baik. Oke. Nah, itu dia. Terus akhirnya apa ya? Karena mungkin juga ayah bapak saya itu orangnya terlalu streng kan, didikan Belanda dulu kan. Iya. Akhirnya dia di hati kecilnya dia tidak berkenan saya sama laki-laki itu. Iya. Nah, jadi dia cari akal bagaimana caranya. Aku selamatin gue, ini bukan dosa aku loh Pak. Dia aku dikirim ke Jakarta mau sekolah kedokteran waktu itu. Iya. Nah, karena ini laki-laki pikir mau sekolah kan baik, lama lagi mau sekolah kedokteran. Iya. Padahal papaku punya akal biar bisa begitu loh. Iya. Karena apa? Karena aku ini udah dilamar orang. Iya. Artinya orang-orang sana, bapak-bapak sana yang tidak ada kedudukan. Ada yang dari kehakiman, dari kepala polisi, dari apa semua itu. Jadi akal papa saya punya akal mau disekolahin kedokteran. Dikirim benar ke Jakarta. Nah, tadi memang mau sekolah kedokteran, tapi sampai sini kan udah terlambat. Udah nggak bisa ngelamar. Udah terlambat. Jadi waktu Oma ketemu Opa dulu pertama kali nggak kepikiran akan menikah ya? Nggak kepikiran ya, karena kan ini dalam posisi satu kerjaan ya. Iya betul. Karena Oma juga udah benar-benar udahlah, ini udah tidak menikah, udah 39 seperti itu ya.
Iya. Tetapi ternyata Tuhan berikan tepat pada waktunya. Nah, itu dia. Sampai hari ini sudah mengarungi pernikahan 37 tahun. Nah, bagaimana suka duka menikah bersama dengan Oma Nina? Ya, suka duka, ada dukanya, ada sukanya. Ada sukanya. Ada suka dan sukanya. Sukanya bahwa kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Karena kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Ya. Jadi seperti apapun kesulitan, masalah yang kita hadapi, selalu ada penolong. Amin. Itu yang membuat ini yang indah ya, bersama dengan Tuhan. Rumah tangga siapapun dan dimanapun pasti ada cekcok. Iya. Pasti ada yang tidak balance. Iya. Tetapi karena kita punya Roh Kudus, Ya. kita punya Tuhan Yesus, kita selalu damai. Ya. Sampai saat ini. Dan sudah berapa lama Opa Oma benar-benar hanya tinggal berdua di rumah ini? Karena kan benar-benar cuma berdua kan? Ya. Ah. Dari tahun 2005. Dari 2005 ya? Ya, 2005. Wow. Sebelumnya kami punya rumah di klaster Angsana. Oh itu ya. yang terakhir. Oh ya. Jadi ya karena satu dan lain hal, Iya. ya kami harus jual. Oh. Ini rumah kontrak, Oh, ini kontrak. anak-anak dan cucu yang bantu kami. Yang bantu. Oh, berarti sempat punya rumah berarti dulu ya? Ya. Dulu tinggal di Bogor tuh di perumahan Taman Yasmin. Itu rumah yang terakhir. Iya. Di Taman Yasmin kami jual. Oh, berarti punya beberapa rumah dulu Waktu Opa itu, Oma iya, ya? iya. Jadi kami ini mulai dari tidak ingin menceritakan yang ini, tapi kami dulu hidup berkecukupan. Oh. Jadi anak mau kuliah bisa, anak ini semua bisa. Semuanya Nah, bisa. berkecukupan. Jadi Iya. agak sulit untuk menceritakan karena bukan dari yang di bawah. Iya. Kalau kami pernah mengalami kesulitan ekonomi atau apa mungkin lebih enak setelah Lebih enak. terangkat. Tapi kami di atas. Iya, Nah, di itu membuat kami lebih dewasa melihat, oh inilah Tuhan itu. Iya. Bagaimana Tuhan bekerja untuk kita. Iya, Dan iya. saya secara pribadi sangat mengagumi, maaf ya, bapaknya Pak Prabowo, Pak almarhum, Pak Iya. Sumitro Joyo Hadikusumo. Iya. Waktu peristiwa 97-98 kan saya kan usia lebih tua dari Pak Prabowo. Oh. Dan saya melihat di TV ya bagaimana Pak Prabowo dibully, Iya. menghadapi masalah waktu itu. Iya. Dan dia begitu senang menghadapinya Iya. sebagai seorang jenderal waktu itu dan masih muda. Saya aja umur segitu masih 40-an. Pak Iya. Prabowo masih di bawah itu. Iya. Tapi bapaknya itu waktu ditanya wartawan, saya minta maaf Pak, saya dengar langsung dan saya lihat waktu ditanya wartawan, di mana Pak? Anaknya dibilang mau kup segala macam dan Pak dan bapaknya ngomong. Iya. Di situ saya salut. Di situ merubah cara saya berpikir. Dia bilang Prabowo seperti sampah pun dia, saya bangga karena dia anak saya. Iya, karena Itu yang membuat saya luar biasa orang tua ini. Iya. Seperti sampah pun Prabowo itu, Iya. saya bangga karena dia anak saya. Maaf ya Pak, ini yang saya lihat dan saksikan dan Iya. itu saya baca di koran kalau itu. Iya. Nah, ya. Itu membuat saya berpikir kita jangan menganggap remeh orang. Betul. Karena pada suatu saat Tuhan mau angkat orang ini dari miskin kau bisa jadi kaya seketika. Seketika. Dari kaya dari pejabat kau bisa turun jadi Betul. orang miskin. Nah, di situ saya melihat, makanya saya suka memberikan nasihat kepada anak-anak saya. Iya. Itu saya, jadi orang jangan sombong, Iya. tetap merendah. Iya. Karena Tuhan benci kepada orang yang sombong. Iya, Kamu iya. merendah. Nanti Iya. pasti suatu saat kamu diangkat oleh Tuhan. Iya. Dan itulah salah satu cucu yang tadi dilihat di situ di foto itu. Oh iya. Dididik sama oma dari bayi 3 bulan. berdua. Iya. Nah, dan sekarang Iya. begitu tamat SMA dan sekarang dia kerja di Manila. Oh. Itu usaha dia sendiri. Oh. Saya bilang, Bapak, Opa nggak pernah kasih kau duit belajar bahasa Inggris. Saya belajar sendiri Pak di YouTube dan segala macam. Iya. Nah, kami ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Ya, itu aja yang saya. Iya, sekali Yesus tetap Yesus ya. Ya, sekali. Jangan pernah meninggalkan hanya karena harta, Iya, betul. pria atau wanita ya. Dan Opa, jangan ya. sombong. Ya, jangan Jangan sombong. sombong. Karena orang yang sombong bisa dengan seketika Iya. Tuhan rendahkan. Betul. Habis semuanya. Itu saya rasa tuh. Saya merasakan itu. Seketika Tuhan bisa serendahkan orang itu.
Jadi opa benar-benar ngontrak saat ini ya? Habis semuanya? Enak, anak cucu bayar tiap tahun. Iya, kontrak tinggal cucu-cucu anak. Kenapa, Ma? Iya. Ada yang dari Manila ini kan dia dari 3 bulan di tangan saya piara dia. Iya. Mama kenapa, Ma? Aduh, Marco namanya Marco. Mama lagi pikir Mama kontrak rumah tinggal bulan depan ini udah habis, Mama nggak punya duit. Iya. Emang berat Mama kontraknya. Ya setahun ya 4 juta. Di Mama ada uang nggak? Ya kasihan anak. Iya. Uang dari mana? Mama udah lama pensiun. Iya. Mama cuma bawa dalam doa. Mudah-mudahan Tuhan Yesus akan tolong Mama. Udah ada iman Mama. Wow. Itu kalau saya punya utang di koperasi gereja dulu. Ya, kurang lebih 4,5 juta. Ini buat anak 2 itu tadi. Dulu beli motor. Oh, beli motor bekas. Sampai pinjem duit dari koperasi gereja. Suatu saat di bulan Juli kemarin, Iya. tahun lalu mau lunasi. Iya. Saya mau lunasi. Iya. Pergilah saya ke sana, pengurusnya bilang, "Opa, utangnya bukan segitu, masih banyak kota." Oh. Jadi kalau bisa Opa lunasi. Iya. Dan di mobil, Iya. ini kesaksian sedikit. Iya. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya bilang, Iya. "Tuhan, jangan engkau mempermalukan anakmu." Seminggu kemudian, Iya. bagi dia Iya. ada seorang ibu. Iya. Saya panggilnya Ito aja. Iya. Orang Batak. Nah, kenapa Opa, ada apa? Dia bilang, "Saya ini mimpi Opa, saya pengen beli sesuatu buat Opa." Oh. Dia kirim uang kepada saya 2 juta. Wow. 2 juta. Tanpa, setelah itu saya buka hati Iya. bahwa saya masih ada kekurangan. Iya. Dan dia bayar. Oh. Jadi saya lihat bagaimana Tuhan bekerja Iya. asal kita hidup di dalam kekudusannya. Iya. Itu yang penting. Karena itu Tuhan bilang, "Kuduslah kamu, karena aku kudus." Sebab aku kudus, Ya, ya. Jadi menjadi orang kudus itu menurut saya boleh. Iya. Tidak ada larangan. Iya. Dan kalau saya baca di firman, hendaklah kamu saling mengaku dosa, Iya. ya, dan saling berdoa Iya. supaya kamu berubah. Iya. Gitu. Dan Jadi- bisa sembuh, ya. Ya, tuh. Jadi kehidupan kita orang Kristen, kalau kita mendalami Iya. firman Tuhan itu sudah jalan kita. Ya, makanya kita selalu bilang, "Firman-Mu pelita bagi." Pelita bagi. Iya kan? Amin. Bagi. Mohon maaf nih Opa. Ini kan Opa Oma benar-benar udah di usia yang sangat cukup tua ini ya. Iya. Berjalan pun sudah susah ya, Oma. Iya. Opa apalagi ya sudah kehilangan satu kaki. Iya. Ini bagaimana ceritanya kok bisa beraktivitas berdua di rumah ini? Bagaimana ceritanya? Ya. Saling mendukung berarti. Ya, mendukung. Kami ada jam-jam di mana kami harus berdoa. Jam 3 Oma biasa sampai sore jam 6 sampai jam. Saya pun begitu. Malam pun selalu berdoa, minta kekuatan dan minta berkat dan terutama pikiran kami supaya Ya. tetap baik. Ya. Itu dari Tuhan. Kalau kita minta, Tuhan tolong pimpin kami Ya. dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak pikun sampai saat ini. Oh, ya. Kami mempunyai memori yang masih baik. Iya, masih Dan banyak sampai hari ini ya. Iya, karena itu kami selalu minta kepada Roh Iya. Kudus untuk selalu Iya, membina kami. Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita hidup di dalam kekudusannya, karena masa Tuhan Iya. tertuju kepada orang benar Iya. dan telinganya kepada teriakan minta tolong. Iya. Karena itu berusahalah untuk selalu menjadi benar. Jangan baik. Kalau baik belum tentu benar. Iya. Tapi kalau orang baik orang benar udah pasti baik. Amin. Ya, itu yang Iya. kita tanggap gitu. Dulu Opa bisa kehilangan satu kaki itu gimana ceritanya Opa? Waktu 2021 ada pertama operasi kecil di ibu jari. Oh. Waktu ke rumah sakit, Iya. dia bilang, "Oh, ini Opa ada apa namanya? Diabetes." Oh, diabetes, kena diabetes. Udah, oke. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian ke rumah sakit untuk cek. Iya. Dokternya bilang, ini pakai alat, dilihat, ini Opa udah naik ke atas. Iya. Oh. Tapi Opa punya organ tubuh masih bagus. Jadi satu-satunya jalan harus dipotong, harus diamputasi. Berat juga itu Iya. keputusan itu. Iya. Saya bilang, "Dok, waduh sulit saya ini.
berat sekali untuk saya. Iya. Dia bilang, opa, banyak orang juga yang kehilangan kaki, tapi masih bisa hidup lama. Umur di tangan Tuhan. Kebetulan dokternya sama-sama Kristen. Dia tentu Tuhan yang atur hidup kita. Tapi kalau opa mau secara medis, nanti kita akan berunding berdua sama oma, ya silakan. Jadi tetap ya menanya pasangan hidup ya, bagaimana? Sebab suami itu kan kepala, tapi istri itu penolong. Penolong, betul. Kira-kira menurut saya seperti itu. Iya, jadi hasil diskusi adalah dipotong pada saat itu ya, yang amputase pada saat itu, Pak ya. 2021, 2022 lah. Iya. 2022 sampai sekarang ya. Iya. Sekarang ini sebetulnya sudah membaik, cuma saya lagi belum punya dana untuk kaki palsu gitu. Oh, untuk kaki palsu. Iya. Oke. Tapi saya selalu berdoa pada Tuhan. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin rindu menabur untuk kaki palsu, bisa DM Instagram Dulos Production atau DM TikTok Dulos Production. Nanti kita bisa komunikasi. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Sebab saya juga ingin bisa seminggu sekali ke rumah Tuhan lah. Iya. Selama ini kan dilayani orang gereja datang melayani kita. Iya. Karena kalau langsung ke gereja udah agak sulit ya, Oma ya. Iya. Tapi kalau suka ke gereja juga dia oleh ketua lingkungan kami yang sangat baik, anak muda, ya baik sekali. Dan dia selalu Oma mau ke gereja dia jemput. Puji gitu. Tuhan. Iya. Ini juga pasca nanti hari Minggu dia jemput. Iya. Tapi kebanyakan mereka yang datang ke rumah ya. Tiap hari Minggu. Hari Minggu petugas datang untuk terima komuni ya. Iya, terima komuni. Karena memang ya sangat sulit ya untuk ke gereja saat ini ya, karena memang kondisi tubuh ya. Ya, kita nggak punya kendaraan. Kalau punya kendaraan kan mungkin anak bisa antar. Bisa antar juga bisa ya. Saya selalu bawa dalam doa. Dan ini bagaimana kalau makan sehari-hari, Oma masak? Saya dan Oma masak. Masih bisa masak? Oma masih bisa masak? Bisa. Udah nggak bisa masak kan? Jadi Oma bersihin sayur, saya masak nasi di rice cooker. Rice cooker saya masak. Kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, terlalu. Kebanyakan dari teman-teman seiman ya. Tetangga, antar ini, antar itu, banyak yang memberi juga ya, nak, yang memberi kasih juga. Baru 2 minggu lalu temannya yang pendeta dari Poso, ibu pendeta bersama teman-teman gereja 5 orang ibu-ibu datang sini. Begitu datang ya bawa berdoa dan bawa makanan, bawa macam-macam lah. Jadi kami tidak begitu takut untuk keuangan. Sebab Tuhan kasih kita dengan cara Tuhan. Dan itu saya alami. Saya mengalami. Karena kan Opa sudah tidak bergaji lagi sama Oma ya. Jadi benar-benar ini hidup atas kemurahan Tuhan. Iya. Betul. Amin. Hanya kemurahan Tuhan lah yang sampai hari ini tidak pernah kelaparan ya. Sampai hari ini. Malah makanan kita berkelimpahan. Wah, benar. Kami suka kasih yang orang yang lebih susah dari kami kasih. Iya, kadang-kadang saya kasih tetangga kan udah banyak. Karena udah banyak ya, bahkan berkelimpahan jadinya ya. Ya betul. Apalah makanan, kadang-kadang roti ya udah yang mau makan siapa, kami udah tua kan makan tinggal sedikit. Iya. Beras kami sampai 4 karung 5 karung. Beras sampai berkutu. Apa? Sampai beras berkutu, saking terlalu banyak itu beras nggak dimakan-makan. Kami cuma berdua, makannya sedikit, jadi begitu lah, itu kenyang. Aduh. Jadi Opa masih bisa masak nasi lah. Bisa. Tapi kalau lauk pauk gimana tuh? Itu beli. Sayur, beli. Nah, belinya gimana? Opa keluar kah? Tidak, kebetulan ibu-ibu di sini, saya itu masuk di grup ibu-ibu. Jadi kita tahu ibu ini masak apa, saya tinggal pesan aja gitu. Asal ada duit aja. Wow. Bu, tolong ya, Pak. Misalnya kebetulan Manado ya ayam rica-rica. Sayuran kita atau ikan tongkol, ada ibu di sini juga. Ibu-ibu di sini orang Solo. Juga datang antar. Karena memang kondisi udah nggak bisa masak ya. Masih. Tapi masak nasi masih bisa Opa ya. Bisa. Jadi nggak bisa masak karena nggak bisa berdiri lama. Oma udah nggak bisa berdiri lama ya? Iya. Malah nggak bisa tidur, sakit kaki sebelah kiri. Ini kan pernah jatuh papa. Oma sulit tidur? Kalau lagi sakit tapi sebelum tidur aku udah kasih apa tuh? Minyak apa? Bukan minyak apa, hot and cream itu. Iya. Dari dokter.
diurut-urut, kalau nggak bisa tidur, sakit nih kaki. Oh. Posisinya salah melulu. Iya. Aduh Tuhan, aku bilang. Tapi Iya. dengan keadaan dan kondisi seperti ini, kami bersyukur sekali Iya. bahwa Tuhan, kami merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kami. Wow. Iya. Benar sekali. Itu aja yang membuat kami kuat. Iya. Ya. Dulu mungkin Roh Kudus nggak pernah kita ikutin. Iya. Tapi sekarang ada ya. Selalu ada. Saya pernah, Oma kan mungkin karena usia, Iya. dia suka juga marah-marah. Kepengen mau membalas gitu. Iya. Tapi Roh Kudus dalam hati saya, dia bilang, kamu sedang dicoba kesabaranmu oleh Tuhan. Ya, dan itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai Ya? hari ini. Dan Iya. saya percaya sampai saya dipanggil Tuhan, Iya. tetap saya bisa mengatasi ini semua. Iya. Wow. Terlalu banyak orang baik. Iya. Cuma kita belum kenal. Iya, betul. Tapi kita selalu berusaha untuk hidup baik. Iya. Ya, banyak orang yang Bagaimana? membantu. Tuhan, bos, kan Tuhan, Bapak kan juga dibilang kan bos. Iya. Si bos bilang ke malaikatnya, coba panggil tuh Opa Buce suruh pulang. Malaikat menjawab, bukan begitu bos, udah aku panggil berkali-kali, Opa nggak dengar. Bagaimana kita yang di samping dia aja, maksudnya Oma, Iya. panggil-panggil dia nggak dengar, apalagi kita yang jauh di atas sana, Iya. mana Opa dengar. Mana? Malah jadi lelucon. Jadi Oma punya humornya begitu. Dan Iya. ya, begitu. Jadi Wow. ada yang bilang kalau gitu kita berlagak pongo, bahasa Manado tuh Budek. budak. Udah biar panjang umur. Biar panjang. Iya, malaikat Iya. bilang udah aku panggil-panggil dia bos, Iya. tapi dia nggak dengar. Dan Iya. kita jauh di atas sini, apalagi dia di samping panggil-panggil dia nggak dengar. Iya. Tapi di situ saya mengambil kesimpulan Lelucon. bahwa untuk mati pun susah. Hmm. Semua itu Tuhan sudah punya jadwal ya. Tuhan, Hmm. Jujur aja kita juga usia begini kan juga berdoa kepengen mau ke rumah Tuhan gitu. Iya. Tapi belum waktunya. Tuhan Iya, bilang, belum iya, waktunya. Nah, selalu berdoa Tuhan kalau memang saya masih diizinkan, Oma juga, biar kami juga bisa berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan. Selama masih hidup Ya, ya, selama selama kami masih masih hidup, ya. bernafas ya. Baik, betul. Nah, Wow. karena itu tadi bersyukur sekali bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Iya. Sebab menurut saya cuma orang Kristen kan Iya. yang mengakui Yesus itu Tuhan. Iya. Ya toh? Karena itu Tuhan juga mau Iya. bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Iya. Bagaimana kita lihat kehebatan, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Dia Iya. bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tempat tinggal. Aku ke sana untuk Iya. menyiapkan bagi Iya. kamu. Supaya di mana Amin. tempat aku berada, Di situ kamu pun. pun akan berada. Amin. Saya selalu baca macam di Yesaya kalau nggak salah, Iya. sampai masa tuamu, Iya. aku tetap dia. Iya. Sampai masa putih rambutmu, Aku tetap. Aku sudah Amin. menggendong kamu dan mau melaksanakan itu terus karena aku ingin menyelamatkan kamu. Amin. Jadi ayat-ayat suci itu membuat kita kuat. Iya. Iya. Asal kita benar-benar menghayatinya. Iya. Benar-benar menghayati sehingga kita merasa hidup itu indah. Amin. Kalau selalu baru. Iya. Baru di sini dalam arti rohani kita selalu diperbaharui. Amin. Sebab tidak ada rumah tangga yang sempurna. Iya. Iya. Tidak ada. Orang tua kita belum tentu sempurna. Iya. Istri kita belum tentu, apalagi anak-anak. Amin. Iya. Yang ada adalah kita saling Kita yang- melukai amin. dan menyakiti. Iya. Iya. Karena itu kita butuh damai, Amin. butuh kasih. Iya. Dan itu yang punya Tuhan. Amin. Itu yang membuat saya mendengar bahasa itu dari Bapak Paus. Kemarin waktu ke Jakarta, Oh. Paus Fransiskus, Iya. saya bilang hebat juga. Iya. Membuat kita tenang. Bahwa ternyata tidak ada sempurna. Iya. Kita saling melukai, menyakiti. Iya. Nah, itulah yang membuat kita supaya lebih dewasa Ya. dalam melihat hidup ke depan, sehingga kami tidak pernah merasa melecehkan orang, menganggap remeh orang, sudah tidak. Iya. Nah, kami selalu menghargai, seperti yang saya bilang tadi, betapa seperti sampah pun dia anak saya, itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Ada orang tua yang mengatakan begitu, Iya. ya kan? Iya. Biasanya orang tua suka marah gitu kan. Logika saya itu biasa, Iya. tapi ini terbalik. Jadi Terbalik. saya lihat, wah, tepos seliro orang Jawa itu tinggi memang tepos selironya. Ya. Waktu Opa menikah dengan Oma, Tuhan tidak menganugerahkan keturunan ya. Ya, Ya. betul. Dan sampai saat ini terus bersama berdua. Berdua. Bahkan sampai udah benar-benar hanya tinggal berdua ya Tinggal berdua. di rumah ini. Ya. Ya sampai maut lah yang benar-benar menceraikan. Ya, Karena memang dalam pernikahan Kristen
Sekalipun tidak punya keturunan, udah nggak bisa cerai. Ya, Jadi itu. benar-benar ya suka duka, ya, Ya. sakit, sehat, miskin, kaya, sampai maut yang benar-benar memisahkan. Memisahkan, Iya. betul. Biarlah kisah opa oma ini bisa menginspirasi bagi banyak orang di luar sana ya. Ya. Khususnya buat pasangan-pasangan yang lagi membina hubungan dan mau menikah, Ya. supaya tidak salah langkah juga, benar-benar melibatkan Tuhan dan benar-benar menikah sesuai dengan firman Tuhan ya, Ya, sesuai betul. dengan aturan firman Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta menjelaskan, jadi kami jadi lebih tahu dan mengerti. Amin. Bisa kami turunkan kepada anak-anak. Iya. Ya. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana, sekali lagi dengan tegas aku sampaikan, pernikahan dengan dua keyakinan diberkati di gereja tidak sah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bercerai masih bisa menikah lagi? Bisa. Ketemu dengan orang yang seiman dan belum pernah menikah. Sama seperti Opa Buce yang ketemu dengan Oma Nina yang belum pernah menikah sama sekali. Diberkati di gereja, dipersatukan di gereja, sah sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, sah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah pernikahan Kristen. Dasar-dasar pernikahan Kristen. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu bersaksi di podcast Kana, Bapak Ibu boleh DM kami ke Instagram Dulos Production atau DM kami ke TikTok Dulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan Bapak Ibu tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.